Selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari secara bersama-sama mikrokontroler yang digunakan untuk mengontrol lampu lalu lintas. Berarti kita butuh mikrokontrolernya, kita butuh lampu lalu lintasnya, dan kita butuh programnya, di mana tergantung dari struktur jalan atau bentuk jalan atau bentuk perempatan yang kita gunakan, bentuk pencabangan jalan yang kita gunakan. Kita ambil yang paling sederhana saja, perempatan. Kita lihat pertama, kita lihat di layar monitor Anda. Itu ada rangkaian lalu lintas, ya, rangkaian lampu lalu lintas. Di sini sudah digabungkan atau kita buat rangkaiannya karena sangat sederhana. Itu terdiri dari sejumlah LED, ya. LED itu tergantung bentuk lampu yang kita gunakan. Kalau lampunya berisi LED banyak, tinggal kita paralelkan saja. Itu sejumlah LED bersama sejumlah tahanan ukuran 220 ohm kita hubungkan, kemudian anodenya kita hubungkan ke terminal atau ke pin daripada IC 2803. Ini IC ini sebagai penguat arus saja, jadi sebenarnya tidak sulit penguat arus. Nanti kita lihat pada rangkaian yang lain karena saya ada referensi yang lain. Kemudian input dari rangkaian ini kita masukkan pada output microcontroller port A. Ya, jadi port A-nya kita gunakan sebagai output microcontrollernya ini. Ya, jadi hanya digunakan port A saja, ya. Kemudian ada kristal sebagaimana rangkaian yang biasa. Jadi kalau modul kita sudah ada, ini kita tinggal pakai saja. Tapi yang paling bagus kita buat sendiri, sehingga kita juga memiliki keterampilan bagaimana membuat rangkaian menggunakan microcontroller. Jadi ada kristalnya, kemudian ada kondensator 2 dihubungkan pada dua terminal itu, lalu dihubungkan ke ground, lalu pin 12 dan 13 sebagai pin input, ya, dari kristalnya. Output dari kristalnya dimasukkan ke input microcontrollernya. Kemudian ada reset, ya, diambil dari kaki terminal atau pin 9 microcontroller Atmega 8535 ini. Kemudian ada pin VCC-nya diambil dari pin 10, masukkan ke positif 5 volt, kemudian dihubungkan dengan tahanan 1 kilo dan peredamnya 10 mikrofarad. Ini peredam denyut, ya. Nah, rangkaiannya hanya ini rangkaiannya karena bentuk jalannya adalah seperti ini. Bentuk jalannya, ya. Jadi hanya dua macam lampu sebenarnya, ya. Lampu yang pertama ini, ya, sama dengan ini. Jadi kalau ini merah menyala, ini juga merah menyala. Makanya posisinya dibuat seperti ini. Kalau kuning menyala berarti kuning juga menyala. Ini hijau menyala, merah menyala, merah juga menyala. Nah, kemudian ini satu lampu, ya. Kemudian lampu yang keduanya ini, ya. Lampu ini adalah untuk pengguna jalan vertikal, ya. Lampu ini, pengguna jalan horizontal pada gambar ini. Lampu ini dilihat oleh pengguna jalan dari kiri ke kanan, ya. Kemudian lampu ini juga demikian. Kemudian lampu yang ini dilihat dari pengguna dari arah vertikal, atau dalam gambar ini vertikal, atau dari arah atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Demikian juga lampu ini. Jadi lampu ini sama,
lampu ini sama menyala, ini juga menyala, ini padam, ini padam. Jadi kalau misalkan dari sini diizinkan jalan, berarti ini hijau, ya. Tapi dari sini pasti merah. Jadi kalau hijau dari atas atau dari bawah hijau, yang dari kiri kanan itu pasti merah. Begitu sebaliknya, kalau dari kiri kanan hijau berarti dari atas kanan, atas bawah itu merah. Itu lampunya seperti itu. Nah, teori ini adalah ada sebuah data atau tabel data, namanya tabel kebenaran. Kita lihat tabel kebenarannya ini. Jadi lampunya tadi ada hijau, kuning, merah, ini satu set, ya. Kemudian hijau, kuning, merah satu set. Ya, kemudian merah ini dihubungkan dengan bit 0 dari port A, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. Jadi hanya 5 bitnya, ya, 5 bitnya yang diambil, yaitu untuk merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah, ini memiliki tabel kebenaran yang kita atur, ya. Kita atur untuk mendapatkan datanya. Jadi data binernya adalah ini, data heksadesimalnya di sini, lalu ada penundaan nyala, mati hidupnya 5 detik, ada yang 3 detik untuk seperti ini, ya. 5 detik, 3 detik. Nah, seperti ini. Jadi kalau datanya misalkan seperti ini hijaunya, berarti di sini merah, di lampu yang berikutnya merah. Ya, merah 1. Berarti yang lainnya 0, tapi di sini hijau menyala. Ya, hijau menyala. Di sini juga demikian, ini kuning, berarti ini harus masih merah. Tidak bisa dia kuning juga. Kalau kuning dua-dua bisa tabrakan dari atas dan dari kiri, atau dari bawah dan dari kanan atau dari kiri. Ya. Kemudian kalau ini merah, berarti yang satu hijau. Kenapa? Karena ini dipotong di sini, ya, dibelah. Lampu satunya hijau. Kalau ini merah, ini masih kuning, bisa kuning, ya. Jadi setelah hijau dia ke kuning, tapi satu ini masih merah, harus merah. Nah, bit 1, bit 0 sampai bit 5 ini bilangan biner atau dalam data bit, dalam data biner, ya. Kalau diheksadesimalkan ini menjadi 21. Kenapa? Karena 1, 0 ini, ya, ini adalah 2 dari byte dari setengah byte pertama ini. Ini data heksaik. Ya, heksa ini adalah 1 byte. Setengah byte-nya ini dari, ya, byte pertamanya misalkan ini 1, satunya diambil dari sini. Ya, satunya diambil dari sini. Ini 1 ini, karena 0, ya, ini 1. Ya, sorry. Ya. Ini 1. 4 bit ini menjadi setengah byte. Ini 1. Lalu 2-nya yang ini jadi 21. N-nya adalah penulisan untuk heksadesimal, NH, ya. Jadi ini ditulis data dalam bentuk heksadesimal dari beberapa bit ini, ya, kombinasi beberapa bit ini pada port A dari mikrokontrolernya adalah 21, kemudian kombinasi bit yang berikutnya ini 11. Kenapa 11? Ini merupakan 1 dari ini, ya. Kemudian ini 0001, ini artinya 1. 4 bit ini jadi 1, yaitu 0001. Jadi 11 dalam heksadesimal. Kemudian ini, ya, 1100 berarti C. Kemudian di sebelahnya 0, ya, 000 dari 4 bitnya ini jadi 0 pada heksadesimalnya. Kemudian ini 0A, ya. Jadi 1010 ini A, ya. Dalam binernya 1010A, dalam heksadesimalnya A, ya. Binernya 1010 binernya, kemudian heksanya adalah A.
kemudian ini 0000 itu sama dengan 0, jadi heksanya 0A. Nah, jadi bitnya seperti itu, ya. Namanya tabel kebenarannya seperti itu. Nah, bagi orang yang memang belum belajar bahasa rangkaian akan kesulitan, tapi kalau sudah mengenal bahasa rangkaian atau bilangan biner sudah gampang. Kenapa? Karena sudah pasti bit 0-nya ada di paling kanan, yang paling sini, atau LSB-nya di paling kanan, MSB-nya di paling kiri kita, atau paling terbalik. Kalau di kita kiri, di yang kita baca itu kanan. Ya, jadi kalau dari gambar ini sebelah sini MSB-nya ada di sebelah kanannya dia, tapi di sebelah kirinya kita. Ini untuk tabel kebenarannya. Kemudian untuk rangkaiannya itu tergantung modul yang kita pakai, modul yang mana. Modul itu ada yang kita miliki ada 2. Yang ini modul yang terakhir, ya, modul yang paling baru, ya. Tinggal dihubungkan ini saja karena modul 22 ini sudah ada. Ini jumpernya dimasukkan, ini jumpernya masukkan ke sini dengan di sini. Jadi dihubungkan antara 2 ini. Ini sudah tersedia dalam modul kalian yang ada. Kalau beli dari VEDC Malang, jadi beli saja dari VEDC Malang karena mereka memproduksinya juga untuk latihan di sekolah-sekolah. Ini rangkaiannya, kemudian programnya. Programnya bisa ditulis dalam bahasa basic, bisa ditulis dalam bahasa assembly atau dalam bahasa assembler. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa basicnya seperti ini. Sangat sederhana, ya. Jadi karena dia menggunakan microcontroller sehingga ada 3 baris ini, ya. Ini string rect file ini menunjukkan chipnya adalah 8535, ya, dengan extension DAT. Kemudian kristalnya 12 mega, ya. Kristalnya 12 mega. Kristal yang dipakai. Sorry. Ya, kristal yang digunakan menggunakan 12 mega, kristal yang tadi pada rangkaian ini. Ya, pada rangkaian ini ada kristalnya, bukan yang ini. Ya, ini rangkaian yang kedua, pada rangkaiannya ada kristalnya. Ini kristalnya 12 mega. Sorry, saya ambil teleponnya dulu. Ya, programnya seperti itu. Jadi programnya 3 baris ini adalah inisialisasi saja. Jadi kristalnya itu, kemudian config-nya, konfigurasinya, port A-nya sebagai output. Hanya satu saja, jadi kita tidak menggunakan input. Untuk resetnya kita gunakan key reset atau tombol resetnya. Kemudian programnya, ini program utamanya, ya. Bisa menggunakan go-to atau lobnya program ini kita menggunakan go-to. Kemudian program utamanya diulang-ulang karena lampu lalu lintas itu kan pasti berulang terus. Kemudian port A-nya ini yang pertama 21 tadi yang kita lihat di tabel atas, ya. Ini 21 ini, ya. Itu yang pertama. Port A-nya 21, white, ya. White 5 menit, ya, 5 menit. Kemudian port B-nya 11. Ini karena dia menulisnya pakai heksadesimal. Nanti kita lihat kalau yang binernya seperti apa. Kemudian menunggunya, white-nya 3 menit, ya. Kemudian port B 0C menunggu 3 menit. Port A-nya, port A ini sama port A semua. Kemudian ini juga port A 0A menunggunya 3 menit. Kemudian go to utama berulang ke sini lagi.
Jadi dia akan berulang di sini saja. Jadi berputar di sini saja. Nah, kemudian ada N programnya, ya. Jadi N, ya. Tapi sebenarnya kita lihat kalau tidak tanpa N seperti apa dalam latihan programnya. Kemudian kalau dalam programnya ini, dalam basicnya kita gunakan ini hanya penjelasan saja, remark saja, ya. Kemudian ini persis seperti yang tadi, ya. Hanya satu konfigurasi, port A sebagai output, kemudian port A-nya ditulis dalam bilangan biner, ya. Bahasa rangkaian kalau istilah saya, ya. FF. Jadi dia pakai semua FF tapi menunda sekian. Jadi waktu hidupkan pertama dia menyala semua, ya, menyala semua selama 10 menit. Kemudian port A ini, ya, port A-nya berapa ini? 21 karena yang XX ini tidak terlalu penting, bisa XX. Kemudian ini ya 21, kemudian yang ini juga 22, ya. Ini lain lagi datanya, ini kita lihat. Kemudian ini apa ini? E, ya. Ya. D, ya. 111 dalam binernya, kemudian menunggu 15 menit, 5 menit. Kemudian ini juga demikian. Ini ditulis dalam bilangan biner, ya, atau bahasa rangkaian. Kemudian loop, ya. Loop dia kembali ke sini lagi, keduanya, ya. Ini kalau dalam basic compilernya atau bascom AVR-nya ditulis seperti itu. Ini bisa di copy saja dari tadi terus dipaste di sini. Lalu kita compile dan sebagainya. Setelah di-compile lalu kita simulasi. Setelah simulasi kita masukkan ke rangkaian kita tadi. Masukkan ke rangkaian yang tadi, yang kita pertama tadi, ya. Masukkan ke rangkaian ini. Lalu kita cabut setelah itu. Nah, untuk rangkaian yang lain ada lagi seperti ini. Jadi, ini tadi saya buktikan bahwa ini hanya penguat arus saja, ya. 2803-nya penguat arus. Kemudian ada tambahan ini gerbang NOT, ya. Ini gerbang NAND tapi dijadikan NOT, ya, sebagai tambahan, ya. Variasi dari ini bisa saja yang jelas ini kalau di sini 1 berarti di sini 0. Berarti kalau 0 ya dia menyala karena 0, ya. Dan seterusnya. Jadi itu hanya tambahan saja. Lalu bentuk jalannya seperti ini. Modul yang dipakai kalau modul yang lama, yang versi yang lama di VDC itu ada modul, kebetulan saya dua-duanya saya beli, ya. Bentuk jalannya seperti ini, rangkaian mikrokontrolernya seperti ini, lampu lalu lintas yang ini. Jadi lampu lalu lintasnya ada di sini, ya. Kemudian tabel kebenarannya dan seterusnya. Kemudian kalau rangkaian AVR-nya, ya, kita bisa juga menggunakan ini untuk belajar, ya. Ya, kita bisa gunakan ini seperti yang ini tadi. Jadi itulah kalau kita mau buat rangkaiannya, buat saja seperti ini rangkaiannya, hanya komponennya hanya sekian, lalu buat programnya, lalu programnya di-download ke mikrokontrolernya, lalu jalankan lampu-lampunya dengan variasi lampu yang tergantung kita konfigurasinya seperti apa. Itulah materi kita hari ini yang berhubungan dengan traffic light atau lampu lalu lintas. Dan kalian bisa menggunakan itu, bisa membuatnya dan memprogramkannya lalu memperbesar, ya. Bisa juga memperbesar arus ini dengan cara kalian sendiri. Bisa juga output dari sini dipakai dari lampu biasa, tapi gunakan misalkan kontaktor atau relay dan sebagainya. Jadi bisa divariasikan, terserah kalian, kreasi kalian. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita ketahui, dan saya kira memang sebaiknya banyak membaca supaya pengetahuan kita meningkat dan banyak berlatih seperti ini, baik merangkai rangkaian maupun
membuat program menggunakan Bascom AVR, kemudian supaya keterampilan kita meningkat. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.